Oh, ini ada pertanyaan dokter dari Sumboro Nurhasep. Kapan dilakukan DEFIB pada saat yang tepat dan bagaimana contoh kasusnya? Oke, ini dari Sumboron. Oke, ini tadi pertanyaan kapan kita lakukan devip. Tadi yang saya terangkan adalah kardioversi ya. Kardioversi hanya untuk pasien-pasien yang sadar. Tetapi untuk devip itu hanya berlaku pasien tidak sadar, cardiac arrest. Jadi untuk pas devip itu hanya untuk pasien cardiac arrest, tidak ada respon, tidak ada nadi, tidak ada nafas. Itu yang dinamakan cardiac arrest. Dan devip itu, cardiac arrest itu nanti ada dua. Ada yang namanya boleh di devip dan tidak boleh di devip. Jadi pasien yang di devip itu hanya pasien yang mengalami ventricle fibrilasi atau ventricle takikardi tanpa nadi. Jadi tanpa nadi. Atau yang tadi torsade de Poix. Torsade de Poix. Jadi devip hanya boleh dilakukan pada pasien VF, ventricle takikardi tanpa nadi dan torsade de Poix. Jangan dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami asistul, cardiac arrest tapi asistul, atau PEA, pulseless electrical activity. Apa itu? Jadi pulseless electrical activity adalah kalau kita lihat di irama jantung di kardiak monitor, di monitor itu ada irama jantung selain VT, VF. Entah itu irama sinus, entah itu ada SVTK atau ada AF. Selain VT tanpa nadi atau VF, terus ada irama itu tadi, atau selain asistol, tidak ada nadi, itu yang disebut PEA. Itu tidak boleh di devib. Jadi, yang boleh di devib hanya VF, VT tanpa nadi, dan torsade de Poix. Kemudian yang untuk cardiac arrest henti jantung yang asistol atau PA itu tidak boleh, hanya bisa dilakukan pijat jantung. Jadi kalau ada seperti itu ya, nanti kita masuk ke algoritma cardiac arrest sebenarnya. Kalau awalnya sebelumnya ya harus dilakukan evaluasi. Kemudian kalau ada VT tanpa nadi, VF, sesegera mungkin untuk dilakukan devib selain RJP. Tapi kalau asistol atau PA, RJP plus atropin. Itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang ini silakan tanya lagi. Baik dokter, ini ada pertanyaan yang kedua. Bila ada pasien datang ke puskesmas dengan STEMI, apa yang harus dilakukan? Oke, pasien datang dengan STEMI di puskesmas ya. Nah, ya pilihannya sebenarnya kan STEMI satu, reperfusi. Tetapi apabila tidak ada, ya sekarang yang seperti yang saya sampaikan tadi, dalam waktu 10 menit, itu Anda harus bisa memberikan aspilat satu, paling tidak itu berikan pasang IV line, pemberikan oksigen, aspilat dikunyah 300, kalau aspilat mungkin ada ya, clopidogrel 300, itu kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah aspilat aja. Masalah di puskesmas saya nggak tahu fasilitasnya sampai sebatas mana. Dan segera mungkin dirujuk ke fasilitas kesehatan yang terdekat, rumah sakit maksudnya, yang tipe atas. Jadi syukur-syukur bisa ke yang mempunyai fasilitas lab cat. Tapi kalau tidak, yang terdekat supaya bisa mengevaluasi lebih lanjut pemberian clopidogrel kah, atau nanti di ICU dan yang lain-lainnya untuk pemberian fibrinolisis. Kalau tidak ada jauh dari tempat PCI ya yang terdekat saja sudah cukup. Jadi cukup dengan pemberian oksigen, IV line, kemudian aspirat. Terus kalau memang nyeri dada sekali, kira TTV bagus ya, pemberian nitrat, bisa sublingual 3 kali. Kalau morfin mungkin susah ya, evaluasi hati-hati pemberian morfin, kalau terlalu cepat bonus depresi nafas nanti, jadi ares nafas.
Ya di puskesmas biasanya seperti itu, tinggal aspirat sama nitrat. Secepatnya kirim ke rumah sakit. Mungkin itu lagi, ada lagi mungkin berikutnya Ada ya. pertanyaan yang ketiga, dokter. Izin bertanya, kadang kita menemukan cerita dalam masyarakat, pasien ini katanya sering nyeri perut, riwayat gastritis, sering berulang, kemudian di saat sebelum meninggal, dia mengalami gejala yang mirip dada ampek, perut nyeri jika di EKG normal. Yang seperti ini sebenarnya arahnya serangan jantung atau memang karena asam lambung ya dokter? Terima kasih dari perawat puskesmas. Oke, begini ya. Sekali lagi kita menganamnesa, mengeksplor nyeri dada ke pasien itu gampang-gampang susah. Jadi artinya itu kadang-kadang itu pasien itu tidak bisa mendeskripsikan nyeri dada itu seperti apa. Jadi yang khas, ini yang saya bicara yang khas itu banyak. Lagi yang saya sebut tadi sebagai atipikal, pasien-pasien yang wanita, geriatri, diabetes itu yang tidak khas sekali. Jadi saya bicara yang khas ya. Orang-orang dengan nyeri dada khas itu adalah nyeri dada seperti ditindih, kemudian menjalar ke punggung, ke bahu, ke rahang, ke leher, ke lengan di situ. Kemudian akan nyeri apabila pada saat aktivitas. Aktivitas itu artinya bekerja ya, bekerja mungkin sehari-hari lah, mau mandi, makan, yang pada intinya yang membuat heart rate itu naik, keluhan itu akan muncul. Kemudian dan keluhan itu akan berkurang apabila heart rate itu turun. Jadi kalau kita istirahat, itu kita sudah harus mewaspadai itu suara ke arah jantung koroner. Nah, banyak memang beberapa itu keluhannya seperti gangguan lambung ya. Kalau memang sudah beberapa kali sering berulang gangguan lambung, ada beberapa memang keluhannya ternyata dia ke arah SKA. Kalau sudah beberapa kali mengevaluasi kalau kalau ada gangguan lambung beberapa kali dia akan terapi ternyata masih ada, lebih baik dieksplor untuk dievaluasi lebih lanjut apakah ini ke arah jantung koroner atau bukan. Itu lebih aman. Apalagi kalau dengan kalau ini nggak ada EKG normal. Ada beberapa STKG itu bukan estelavasi mungkin. Mungkin dia mengarah ke enstemi yang inferior. Inferior itu keluhannya itu rata-rata seperti gangguan gastritis. Itu hati-hati. Jadi kalau memang sudah beberapa kali riwayatnya gangguan lambung berulang, dikasih obat berulang-berulang terus, lebih aman evaluasi jantung koroner dulu. Kalau memang jantung koroner bagus, ya minimal itu evaluasi itu treadmill sebenarnya. Yang paling gampang. Kalau memang dari hasil itu ternyata nggak ada masalah, ya baru kita fokus ke lambung. Kita lebih baik milih ke jantung dulu sebenarnya, supaya tidak fatal akibatnya. Oke, mungkin itu. Terima kasih dokter. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Sri Wayuningsih. Bila pasien mengalami SVT dan menjadi cardiac arrest, apakah pertolongan utama adalah CPR? Dan setelah dilakukan CPR, pasien menjadi ROSC setelah dilakukan CPR 2 siklus. Apakah pasien perlu dilakukan intubasi? Oke, jadi pasien SVT ya, berarti SVT itu non PF, non VT tanpa nadi ya. Jadi cardiac arrest, jadi bukan masuk yang shockable, yang boleh di shock. Jadi ini termasuk yang tidak boleh di shock. Apabila SVT tiba-tiba menjadi cardiac arrest, yang harus kita lakukan adalah CPR. CPR 2 menit, 30 kompresi 2 kali nafas. 2 kali siklus ya sudah dilakukan ROSC. Apabila setelah 2 kali nafas, 2 kali siklus, pasien kembali ke ROSC. Nah, yang harus dilakukan apakah perlu intubasi? Nah, setelah ROSC kita harus namanya secondary survey. Nah, dari survei itu yang harus kita evaluasi adalah 1, ABCD ya. Saya senangannya pakai singkatan lebih gampang. A, RW-nya. RW-nya paten nggak sih? Ada obstruktif atau banyak slam di situ, kita harus suction di situ. Kedua, breathing.
Kalau memang breathingnya itu sudah ada kuat, tidak perlu intubasi. Jadi cukup dengan pemberian oksigen sesuai dengan saturasi oksigen. Tetapi kalau setelah evaluasi breathing itu ternyata breathing nafas itu tidak ada kuat, kurang dari 10, sarannya adalah pemasangan ETT, pemberian nafas. Bagging mungkin di bagging dan selanjutnya bisa ETT kalau memang tidak ada perbaikan. Jadi intubasi itu hanya memang apabila ini 2 kali siklus belum sempat intubasi. Memang kalau kita belajar algoritma cardiac arrest kan CPR, atrofin, CPR lagi, kemudian pasang intubasi. Kalau belum sempat sudah ROSC, evaluasi breathingnya. Apakah memang perlu bantuan nafas yang intubasi atau enggak? Kalau memang perlu, ya lakukanlah untuk intubasi. Tapi kalau enggak cukup dengan pemberian oksigen saja sesuai dengan saturasi oksigennya. Oke, lanjut. Baik dokter. Ada pertanyaan dari Ibu Lina Irwanti. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Saya pernah mendapatkan kasus VT stable dengan sedang diberikan amiodaron maintenance, namun VT kembali refraktor. Izin bertanya dok, apakah pemberian amiodaron tetap bisa menimbulkan refraktor? Kapan dipertimbangkan untuk pemberian lidocaine murni ya dok? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kasus VT stable itu kan penyebabnya banyak. Jadi kita tetap harus mencari penyebab dari VT tadi. Mungkin dari koroner, mungkin dari gangguan elektrolit. Amiodaron hanya untuk mengatasi saja. Tetapi apabila atau hipertiroid mungkin ya. Tetapi apabila dia penyebabnya tidak dikoreksi, pakai amiodaron akan refraktor terus. Jadi memang harus selain amiodaron harus dicari penyebabnya dan itu harus diatasi. Jadi harus diatasi mungkin tadi 5H5T ya. Kalau kita mau belajar ACLS itu ada hipoksia kah mungkin, hipotermi, ada gangguan elektrolit, dari koroner mungkin, ada obat-obatan. Nah, itu yang harus diatasi. Selama tidak diatasi, VT akan tidak bisa terkonversi menjadi irama sinus. Kalau nanti VT itu refraktor terus, pasti ujung-ujungnya dia akan menjadi unstable. Jadi setiap pemberian amiodaron itu ada batas maksimum. Tensi biasanya jadi ngedrop mungkin. Hati-hati pemberian amiodaron tensi jadi turun. Nah, kalau nanti dalam perkembangannya pasien masih sadar dan jatuh ke dalam kondisi tidak stabil, pilihannya satu, kardioversi. Sambil kita nanti mengkoreksi kondisi-kondisi yang menyebabkan dia VT, entah dia udem paru mungkin. Nah, itu dikoreksi. Selama tidak dikoreksi akan susah kembali. Jadi kalau ini tadi VT refraktor ke fraktor rata-rata akan jatuh ke dalam unstable. Jadi pilihannya adalah kardioversi. Tapi kalau enggak ya mungkin bisa diberikan di terapi. Mungkin kalau hiperkalemi kita berikan obat-obat hiperkalemi. Atau mungkin krisis tiroid ya. Tiroid storm. Ya, kita harus berikan obat-obat tiroid. Atau mungkin dia dengan hipoksia, udem paru. Nah, itu juga harus diatasi. Udem parunya diatasi atau SKA, kita harus memberikan obat-obat SKA. Jadi tergantung penyebabnya apa. Itu untuk membantu mengkonversi VT-nya. Oke, mungkin itu. Untuk pemberian lidocaine murninya dok, kapan dipertimbangkan? Apanya? Pemberian lidocaine murni. Oh, murni. Kemudian kalau memang refraktor dan pasien tetap kondisi stabil, sudah kita berikan 2-3 kali amiodaron tidak kembali, kita bisa berikan lidocaine. Tetapi hati-hati, setelah memberikan amiodaron kemudian kembali mau kita berikan lidocaine, itu sama-sama menekan dari irama ventrikelnya. Hati-hati menjadi blok. Pemberian yang berkepanjangan kemudian terus kita rubah karena obatnya sama-sama. Hati-hati menjadi blok di situ. Setelah 2-3 kali boleh pertimbangan untuk lidocaine. Baik dokter, ada pertanyaan kembali. Untuk pasien yang dirawat di ruangan yang merasa gelisah dan belum dilakukan blood gas, maka di pemberian oksigenasi dan
EKG, apakah faktor utama yang harus kita lakukan terlebih dahulu supaya pada pasien lansia? Oke, Ada pada pasien pertanyaan, dokter. lansia, gelisah di rumah sakit, Ya, dirawat di ruangan ya. oke. Jadi yang paling gampang, yang mudah itu kan oksigen ya. Nggak perlu geret-geret EKG, nggak perlu panggil laboratorium untuk ambil blood gas, ambil peralatan. Yang paling gampang ada berikan oksigen dulu. Sambil nantinya panggil bantuan untuk membawakan EKG. Sambil menunggu itu, kita bisa hubungi dari laboratorium untuk dilakukan blood gas kalau memang memerlukan blood gas. Jadi yang paling gampang kalau kita mau, sebenarnya obat-obat untuk gawatan darurat itu paling gampang itu adalah oksigen. Semua pasti oksigen dulu. Perbaiki oksigenasi. Harapannya mungkin pasien ini dalam kondisi hipoksia. Dengan kondisi hipoksia itu pemberian oksigen itu akan mengurangi kondisi-kondisi yang gelisah tadi. Sambil dilihat EKG-nya, apakah ada penyebab lain yang menyebabkan dia gelisah? Satu, mungkin dari koroner. Yang kedua, dia dengan hipoksia mungkin jatuh ke dalam gagal nafas ya. Kita butuh blood gas di situ. Yang paling gampang memberikan terapi adalah oksigen dulu. Atau sambil memberikan oksigen kita lakukan TTV. Jangan lupa TTV-nya. Evaluasi tekanan darahnya, nadinya berapa, RR-nya berapa. Karena gelisah itu banyak. Karena apalagi faktor lansia, kita tidak bisa mengevaluasi secara jelas di lansia. Kadang-kadang mereka nggak bisa mendeskripsikan. Nah, itu yang harus dievaluasi. Jadi, oksigen dulu sambil jalan ambil alat EKG, bisa dievaluasi TTV. Mungkin kalau memerlukan blood gas, mungkin RR-nya tinggi, naik saturasinya rendah. Kita bisa ke blood gas, baru ambil alat untuk hari-hari pertama ini apa namanya blood gasnya. Mungkin itu. Baik, dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain, kita masih ada waktu 9 menit. Apakah masih ada pertanyaan yang masih belum bisa disampaikan? Monggo. Kita sampai pukul 10 nggih, dokter. Oh iya, mungkin masih ada yang nanya mungkin. Silakan Bapak Ibu, ataukah ada yang mungkin Raise mau hand mungkin. bertanya, raise hand? kok ngelucu Mbak Neti gini. Ayah kurang dulu ya. Sepertinya sudah jelas semua ya, dokter. Ya, sudah pintar semua kok. Oh, ini ada pertanyaan, ada yang raise hand, dokter. Oh, raise hand, monggo, silakan. Ibu Nikade, silakan. Boleh dibuka untuk mood-nya. Yes, terima kasih atas kesempatannya, dokter. Monggo. Izin bertanya, dok. Kebetulan kemarin sempat ada kasus, dokter. Kan pasiennya itu datang dengan keluhan nyeri dada, tensi 70, nadi 150. Setelah dilakukan EKG itu VT, dokter. Yang pertama, dok. Yang pertama itu kita loading, dok. Kolaborasi dengan dokter UGD-nya, loading setelah 1500, loading NaCl, tensinya membaik 100, cuman nadinya masih tinggi, dok, dan masih PT. Setelah itu kita konsulkan dengan SPPD-nya, dikolaborasikanlah pemberian amiodaron, dok, yang 150 mg. Nah, baru 3 cc dokter masuk obatnya, tapi pasien mengeluh panas, terasa panas dadanya. Saat itu kita hentikan pemberiannya karena kita langsung konsul dengan PJT-nya, jadi sudah di ACC rujukannya, kita langsung kirim, dok. Nah, itu bagaimana seharusnya tata laksananya, dok? Apakah amiodaron langsung dihentikan ketika pasien ada keluhan, dok? Terima kasih, dokter. Oke, jadi pasiennya tadi STEMI, apa tadi ya? Nyeri dada koroner kah? Atau
VT ventricle tachycardy, Dok. Tapi masih sadar, masih bagus. Pasien datang dengan keluhan apakah? Nyeri dada, dokter. Nyeri dada ya. Nyeri dada tapi bukan nyeri dada ini ke arah koroner atau memang nyeri dada karena VT-nya? Karena VT-nya, dokter. Oke. Jadi kalau memang kita berikan amiodaron ya 150 mg ya, tekanan darahnya 70. Awalnya 70, dokter. Setelah di loading NaCl 100, dokter. Nah, setelah itu diberikan amiodaron, dokter. Setelah loading berapa tensinya? Setelah loading itu 100, Dok. Oh, 100. Oke. Masih VT ya? Masih, dokter. Cuman pasiennya mengeluh karena baru masuk 3 cc, mengeluh dadanya terasa panas, dokter. Seperti itu. Oke, gitu. Jadi kita hentikan, Dok. Kalau kita dapat pasien seperti ini, kita sebenarnya kalau itu masuk ke algoritma shock ya. Algoritma shock itu kan dengan tensi 70. 70 itu ada 3 penyebab shock. Itu bisa karena rate, bisa karena pompa jantung, bisa karena volume, hipovolemik. Jadi 3 macam itu yang paling gampang adalah rate. Jadi rate itu kan bisa kita evaluasi dari nadi atau cardiac monitor ya. Di sini ada VT. Nah, sebenarnya VT dengan 70 itu adalah kondisi yang tergolong unstable ya. Idealnya tadi sebenarnya kardioversi. Kardioversi 100 Joule sambil kita atasi mungkin masih dalam kondisi hipovolemik, bisa kita berikan beban cairan dulu untuk memastikan bahwa suatu pasien itu dalam kondisi yang volumenya tercukupi. Tapi sebenarnya idealnya adalah pasien ini tergolong VT yang tidak stabil karena VT dengan tanda-tanda shock atau hipotensi. 70 pasti shock lah. Hipotensi. Jadi satu ya idealnya pakai VT kardioversi 100 sambil bisa di loading cairan mungkin 200 cc, 250 cc dalam waktu 10 atau 15 menit. Sambil dievaluasi lagi. Nah, kalau sudah teratasi, nah barulah kita bisa evaluasi lagi untuk mencari penyebabnya. Tetapi kalau sudah kadung masuk amiodaron ini tadi, dan kalau pasiennya kondisinya panas dadanya, satu, panas ini harus dievaluasi. Panas ini akibat efek dari amiodaron kah? Ataukah nyeri dada tadi menimbulkan panas akibat dari sindroma koroner akut? Waktu dihentikan itu udah di ECG ulang ya? Belum? Atau langsung di stop aja? Karena terpasang monitor, Dok. Memang idealnya kami disuruh kardioversi, cuman nggak berani, Dok. Oh, nggak berani. Oke ya. Kalau belum pernah memang nggak berani. Setelah maksud saya setelah ini masuk amiodaron dan terasa panas itu EKG-nya masih VT kah? Mulai turun sih takikardinya, Dok. Cuman masih melebar-lebar, dokter. Oh, saya curiga pasien ke arah SKA ya. Kalau kondisi seperti itu. Jadi pasiennya panas, heart rate-nya mulai turun, kondisi dadanya panas, saya curiga VT-nya akibat dari SKA. Jadi ya kalau memang seperti itu harusnya kita meskipun tidak yakin bahwa ini suatu SKA atau bukan, mending diberikan reloading dulu Aspilet, clopidogrel kalau ada. Jadi nantinya supaya nggak telat untuk penata laksanaan dari SKA. Karena selama ini pemberian amiodaron ya, pengalaman saya sudah berkali-kali ya, bertahun-tahun pakai amiodaron ya nggak ada yang mengeluh dada panas sebenarnya. Cuman kalau dada panas ini nanti ya saya curiga mengarah ke SKA. SKA nggak tahu nanti kan setelah irama sinusnya balik normal, kita lihat EKG-nya LBBBK ada STE elevasi, nah di situ.
Jadi idealnya waktu panas itu anggaplah sebagai suatu SKA aja dulu. Itu yang lebih safe ya. Berikan aspilat 300. Amiodaronnya mungkin kalau memang ragu-ragu ini bisa dihentikan dulu, tapi berikanlah loading 300 supaya SKA-nya bisa teratasi awal, maksudnya untuk penanganan awal sama oksigenasinya dengan baik. Iya dokter. Terima kasih dokter Ya, atas Sami. jawabannya dok. Terima kasih Dr. Weni.